Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Begitu kata-kata yang selalu dikutipkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang merujuk pada kebijaksanaan Blaise Pascal. Mochtar Kusumaatmadja adalah salah satu ahli hukum Indonesia yang mengeluarkan banyak sekali pemikiran di bidang hukum. Ada banyak kontribusi yang diberikan Mochtar, tapi kali ini berkaitan dengan pembahasan kita ini, salah satu kontribusi terbesarnya adalah mengenai peranan hukum dalam pembangunan. Kontribusi pentingnya terletak pada fungsi dinamis dari hukum, yaitu sebagai sarana perubahan, bukan hukum yang lazim dipahami sebagai sebuah elemen yang bersifat statis, yang senantiasa menjadi korban dari perubahan itu sendiri. Terkait dengan kontribusinya tentang peranan hukum di masa pembangunan, Mochtar menuliskan sebuah definisi hukum yang cukup berpengaruh di Indonesia, yaitu tentang konsep hukum pembangunan. Nah, di dalam konsep pembangunan itu, Mochtar mencetuskan sebuah pengertian hukum. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana pengertian hukum menurut Profesor Mochtar Kusumaatmadja? Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Maka poin-poin penting yang hendak disampaikan dari pengertiannya tentang hukum adalah hukum itu merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses-proses mewujudkan kaidah-kaidah itu ke dalam kenyataan. Apa yang dimaksud Mochtar tentang asas dan kaidah mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses-proses, serta mewujudkan kaidah itu dalam kenyataan? Asas-asas dan kaidah dicantumkan di dalam banyak pengertian hukum. Artinya, keduanya yaitu kaidah dan asas merupakan elemen tradisional dari sebuah pengertian hukum. Elemen yang seharusnya senantiasa hadir dalam sebuah bangunan hukum. Tapi ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui arti dasarnya, yaitu asas dan kaidah. Apa artinya asas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas diartikan sebagai hukum dasar dan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir, sehingga asas itu merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak. Dalam hukum Indonesia, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ditetapkan bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Berarti Pancasila merupakan dasar berpikir aturan yang ada di Indonesia. Contoh lain bisa kita lihat seperti halnya asas-asas dalam hukum perdata, yaitu asas pacta sunt servanda, yang berarti janji itu mengikat. Jadi siapapun yang membuat perjanjian akan terikat dengan asas ini. Asas ini selain dalam hukum perdata digunakan juga dalam hukum internasional. Artinya, di dalam membuat suatu perjanjian kita sudah mengerti bahwa perjanjian ini akan mengikat pihak di dalam melakukan suatu perjanjian. Kemudian dalam hukum pidana ada asas legalitas yang dikenal juga dengan istilah nullum delictum nulla pona sine previa lege punali, yang berarti tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Maksud dari asas itu adalah kalau ada perbuatan yang merugikan tetapi belum ada peraturannya, maka perbuatan itu tidak bisa dihukum. Ada banyak lagi contoh lain. Kemudian kaidah. Kaidah ini sering juga disebut sebagai norma atau aturan. Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup. Pada dasarnya, kaidah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perikelakuan atau sikap tindak. Misalnya, siapa yang meminjam sesuatu harus mengembalikannya.
Tapi dari mana kaidah itu datangnya? Nah, dalam tulisan Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto ada yang menganggap bahwa kaidah itu datang dari luar diri manusia, yaitu dari Tuhan dan alam. Ada juga yang menganggap kaidah itu datang dari dalam diri manusia, yaitu melalui pikiran dan perasaannya sendiri. Kalau kita lihat dari kenyataan kehidupan, maka sumbernya adalah hasrat untuk hidup pantas dan bersama-sama. Kembali lagi ke pengertian Mokhtar tentang hukum, maka kata asas yang dimaksud adalah untuk menggambarkan bahwa Mokhtar memperhatikan pandangan hukum alam, karena asas itu ada kaitannya juga dengan nilai-nilai moral tertinggi, yaitu keadilan. Sementara itu, kata kaidah dalam pengertian Mokhtar hendak menggambarkan bahwa hukum di Indonesia memiliki pengaruh aliran positivisme hukum, karena kata kaidah merupakan sifat normatif seperti yang dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen dalam teori-teorinya. Jadi kedua kata itu menggambarkan hukum itu sebagai gejala normatif. Artinya karena bentuk hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Maka dalam konteks Indonesia, bentuk hukumnya yaitu kaidah yang dimaksud lebih ke arah peraturan perundang-undangan. Jadi norma-norma yang dianggap baik itu kemudian dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, maka norma tersebut menjadi sebuah norma hukum. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain, dan dengan itu membentuk sebuah kelompok manusia yang hidup bersama. Nah, kecenderungan inilah yang membuat manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Nah, dengan demikian, masyarakat dapat kita artikan sebagai suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dengan tujuan bersama. Kemudian kata lembaga-lembaga yang biasanya diartikan sebagai wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama, secara terencana, terorganisasi, kemudian juga terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Jika kita kaitkan dengan pengertian ini, maka kita bisa ambil contoh lembaga negara, berarti lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan, misalnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, tujuannya ada di mana? Yaitu di dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kata proses-proses. Proses ini biasanya dikaitkan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, proses penegakan hukum, dan lain sebagainya. Dalam catatan editor buku Profesor Mokhtar Kusumaatmadja yang dieditori oleh Profesor Oce Salman dan Profesor Edi Damian dikatakan bahwa kata proses menggambarkan bahwa pengertian ini memperhatikan pandangan pragmatic legal realism yang dimotori oleh Ross Gepal. Pragmatic legal realism ini adalah sebuah aliran hukum yang mempunyai tesis utama bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari penerapannya, juga tidak dapat dipahami di luar penerapannya. Jadi hukum akan selalu dilihat dari segi dasarnya atau hukum dari segi apa adanya atau kenyataannya. Nah, secara singkat, kata lembaga dan proses ini mencerminkan bahwa pengertian ini memperhatikan pandangan sociological jurisprudence, karena kata lembaga dan proses merupakan cerminan dari living law, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang hidup. Di dalam poin ini, Mokhtar hendak menggambarkan bahwa hukum itu merupakan gejala sosial, artinya ada faktor non-yuridis seperti halnya filosofis, etis, sosiologis, ekonomis, dan politis yang perlu diperhatikan. Kalau dalam konteks Indonesia, seperti tujuan Mokhtar mengkonsep pengertian hukum ini bahwa apa yang terlihat yaitu dasein, seperti halnya suasana pembangunan, harus diatur melalui hukum, sehingga menjadi suatu keharusan atau apa yang menjadi seharusnya, atau dalam bahasa ilmu hukumnya disebut dasolen. Misalkan pembentukan peraturan perundang-undangan atau pasal-pasal mana saja dari peraturan perundang-undangan yang harus diperbarui atau menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Nah, maka ketika hukum berperan dan memerankan dirinya sebagai sarana perubahan, maka diperlukan elemen yang memiliki kekuasaan yang mengubah, yaitu kelembagaan dan proses. Artinya, lembaga dan proses juga perilakunya harus diatur pula supaya tidak semena-mena dalam membuat dan mengubah hukum. Apabila proses ini juga tidak diatur, maka tentu akan kesulitan di dalam menegakkan aturan atau mewujudkan apa yang telah ditetapkan di dalam asas menjadi norma atau ketentuan hukum ke dalam kehidupan kita, bangsa Indonesia. Nah, itulah mengapa Mokhtar menyampaikan bahwa hukum ternyata tidak mengatur soal perilaku manusia semata, tapi juga seperti medium-mediumnya, seperti halnya organisasi, negara, lembaga peradilan,
pembentuk peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya, yang dapat turut serta terlibat dalam mewujudkan hukum ke dalam kenyataan tersebut. Kemudian yang terakhir, mewujudkan kaidah itu ke dalam kenyataan. Nah, dalam kalimat ini kita menangkap adanya dua hal, yaitu proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau biasa disebut sebagai lawmaking, dan juga penegakan hukum atau law enforcement. Yang pertama adalah menyusun norma tentang kewenangan lembaga dalam menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara, oleh lembaga-lembaga, dan proses-proses lainnya. Sementara yang kedua adalah tentang menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan bernegara. Nah, dalam penegakan hukum ini tentunya apabila tidak sesuai dengan aturan, maka akan ada konsekuensi hukumnya seperti halnya sanksi dan lain sebagainya. Jadi, berdasarkan penjabaran tadi dalam konsep Mochtar Kusumaatmadja, kaidah dan asas merupakan elemen tradisional dari sebuah pengertian hukum. Kedua hal tersebut merupakan elemen yang harus senantiasa hadir dalam sebuah bangunan hukum. Ketika hukum berperan dalam memerankan dirinya sebagai sarana perubahan, yaitu dalam hal ini pembangunan, maka diperlukan sebuah elemen yang memiliki kekuatan mengubah, yaitu kelembagaan dan proses. Oleh sebab itu, pandangan ini berorientasi pada pandangan pragmatik legal realism yang mengedepankan bahwa hukum dilihat sebagai sebuah satu kesatuan dari pembentukan hingga ke penegakan. Dan hasil akhirnya bagaimana? Ya, tentu kita akan melihat bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh aturan berjalan dengan baik atau tidak. Nah, jika melihat beberapa catatan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, hendak mengatakan bahwa pengertian Mochtar ini dipengaruhi oleh banyak teori atau aliran dalam hukum. Misalkan yang paling dominan adalah pendekatan dari sociological jurisprudence yang digagas oleh Roscoe Pound, kemudian aliran pragmatic legal realism, pendekatan dari living law, teori kebudayaan Northrop, teori policy oriented dari Laswell McDougall yang kemudian disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, demokrasi, dan juga dalam kondisi yang sedang membangun. Demikianlah pengertian Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum. Semoga bisa memberikan gambaran tambahan atau penjelasan tambahan mengenai pengertian hukum yang dituliskan olehnya, supaya gambaran yang didapatkan semakin utuh, semakin penuh mengenai konsep ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai pengertian hukum ini? Silakan tuliskan di kolom komentar ya, biar penonton lain bisa bertambah juga wawasannya mengenai pengertian ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar topik bahasan tertentu yang terkait dengan judul videonya, kalian bisa tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas pertanyaan tersebut pada episode mendatang. Saya Agit Yogi Subandi, terima kasih.